kita dari kelompok Tanah Longsor yang beranggotakan Jocelyn Hania, Nene Keisha, Haikal, Yumi Maselia, Jupar, Zahra. Oke, see you guys. Jadi tugas hari ini adalah membuat tugas vlog bahasa Indonesia tentang pemandangan di rumah kalian. Masing-masing kelompoknya 2 orang ya. Oke, sekian, segitu aja, kalian bisa pulang. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Bikin tugas video dulu ya. Halo guys, jadi kita dari kelompok kelima mau menampilkan video sinematik kita. Saya Yumi Maselia. Saya Haikal. Tonton ya guys. Apa kami butuh bantuan di wilayah ini? Berita hari ini. Jadi hari ini ada kejadian tanah longsor dan menyebabkan ada beberapa korban. Dan di sini kami sudah bersama dengan saksinya. Ya, saya saksi dari 2 orang korban yang tadi. Kebetulan saya mau pulang ke rumah. Tiba-tiba saya melihat ada 2 korban yang terjatuh akibat tanah yang longsor. Dia korban yang masih selamat dari akibat kejadian tadi. Hujan lebat yang turun secara terus-menerus selama beberapa hari menyebabkan tanah menjadi jenuh air. Beberapa tanda awal mulai terlihat. Di beberapa titik, permukaan tanah mulai mengalami retakan, memanjang searah dengan lereng. Retakan ini melebar secara perlahan dan menunjukkan adanya pergerakan tanah yang tidak stabil. Tanah di bagian atas lereng menjadi gembur dan mulai menggumpal. Sebagian kecil bahkan sudah meluncur turun dalam jumlah kecil, sebagai awal dari potensi longsor besar.
Udara terasa lembab dan sesekali terdengar suara gemuruh halus dari dalam tanah atau dari atas lereng menandakan material mulai bergeser. Kondisi ini merupakan fase pralongsor yang sangat rawan dan dapat berkembang menjadi bencana longsor sewaktu-waktu, terutama jika hujan tidak berhenti. Pasca tanah longsor biasanya menyebabkan perubahan mendadak pada kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Tanah dan batuan dalam jumlah besar bergerak turun dari lereng, menimbun apapun yang ada di jalurnya. Rumah-rumah bisa rusak atau tertutup seluruhnya. Akses jalan biasanya ikut terputus karena tertimbun material longsoran, sehingga kendaraan tidak bisa lewat dan proses evakuasi pun menjadi sulit. Listrik dan jaringan komunikasi sering ikut terganggu karena tiang-tiang roboh atau kabel putus. Lorong juga sering berdampak pada sungai dan aliran air. Material longsoran dapat menyumbat aliran, menyebabkan genangan air atau bahkan berpotensi menciptakan banjir bandang jika air yang tertahan tiba-tiba jebol. Lingkungan sekitar berubah drastis. Pepohonan tumbang, tanah menjadi labil, dan bau lumpur menyebar kemana-mana. Warga biasanya segera dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Kondisi di lokasi bencana cenderung kacau. Ada yang mencari keluarga yang hilang, ada yang terluka, dan banyak yang hanya bisa menyelamatkan diri dengan pakaian di badan. Suasana penuh ketidakpastian, apalagi saat bantuan belum datang atau masih dalam perjalanan. Dalam situasi ini, prioritas utama adalah menyelamatkan korban, membuka akses jalan, dan memastikan kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, dan tempat berteduh bisa tersedia. Keadaan bisa bertahan dalam kondisi darurat selama beberapa hari, tergantung seberapa luas dan berat dampak longsor yang terjadi. Lagi main tanah. Oh jatuh nih. Bentar ini. Gue takut jatuh.